Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami mengenai keuangan derivatif pada mata kuliah Manajemen Keuangan. Perkenalkan, nama saya Ariska Isnaini Putri dengan NIM 020 dan teman saya Nadia Violita dengan NIM 011 dan Karomatul Fareza dengan NIM 299. Pada bursa yang pertama yaitu Jakarta Future Exchange. JFX adalah bursa berjangka pertama di Indonesia. JFX berdiri pada tanggal 19 Agustus 1999 dengan landasan untuk membawa manfaat besar bagi komunitas bisnis dan sebagai sarana lindung nilai. Pendiri JFX dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi. Anggota-anggota JFX adalah pemegang saham pendiri, pialang, pedagang berjangka, seperti trader, baik perusahaan maupun individual, dan pihak yang sedang dalam proses menjadi pialang atau pedagang. JFX bangga telah menjadi bagian dari sistem penggerak transaksi perdagangan sektor komoditi di tingkat domestik dan global. Visi dan misi JFX. Yang pertama, visi. Dalam rangka mewujudkan sistem perdagangan berjangka komoditi, JFX bekerja berlandaskan visi untuk menjadi bursa yang mampu menyediakan mekanisme price discovery yang terpercaya, menghasilkan harga acuan komoditi yang akan diakui dunia, lalu memiliki produk inovatif yang telah diminati sebagai sarana investasi alternatif dan pengelolaan risiko yang transparan, teratur, wajar, efisien, serta efektif. Selanjutnya misi A. Mampu memfasilitasi mekanisme price discovery yang menghasilkan referensi harga yang terpercaya. Yang B. Mampu memfasilitasi kebutuhan lindung nilai yang efisien. C. Mampu memberi perlindungan maksimal bagi nasabah perdagangan komoditi berjangka. Yang D. Mampu melayani kebutuhan pasar dengan tetap memelihara dan mempertahankan integritas pasar. Dan yang terakhir, mampu mendidik masyarakat investor dalam mengelola risiko secara bertanggung jawab. Fungsi JFX. Fungsi utama JFX adalah untuk menyediakan fasilitas bagi para anggotanya untuk berinteraksi kontrak berjangka berdasarkan harga yang ditentukan melalui interaksi yang efisien berdasarkan permintaan dan penawaran dalam sistem perdagangan elektronis. Jakarta Future Exchange untuk derivatif atas komoditas. Derivatif komoditas merupakan kontrak derivatif yang terjadi pada barang-barang komoditi seperti produk hasil pertanian, perkebunan, perikanan, soft commodities, dan hasil pertambangan emas dan lain-lain atau hard commodities. Dalam perdagangan kontrak berjangka komoditas ada dua cara penyelesaian kontraksi, yaitu melalui penyerahan fisik physical settlement, di mana investor akan menerima komoditas yang diperdagangkan dalam bentuk fisik, dan penyerahan tunai cash settlement, yaitu dengan membeli kontrak untuk membatalkan kewajiban pada penjualan kontrak terdahulu atau menutupi posisi short, atau sebaliknya yang menjual kontrak untuk melikuidasi pembelian kontrak sebelumnya. Instrumen derivatif yang diperdagangkan JFX. Jakarta Future Exchange atau Bursa Berjangka Jakarta BBI (BBJ) memperdagangkan produk-produk derivatif berupa kontrak berjangka komoditas dan kontrak indeks. Bursa Berjangka BBJ merupakan pasar modal yang telah mendapat izin dari Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (BOP), yang berfungsi untuk mengelola produk investasi dari derivatif berupa kontrak berjangka komoditas, komoditi future, dan kontrak indeks saham. A. Kontrak berjangka komoditas. Komoditi future adalah kontrak yang menggunakan underlying aset berupa aset real seperti barang-barang pertanian, misalnya kopi, gula, kentang, dan sumber daya alam, misalnya emas dan minyak. Underlying 2010. Adapun beberapa komoditas yang diperkirakan akan tetap menjadi unggulan sampai dengan beberapa tahun ke depan adalah komoditas jenis emas, minyak mentah, minyak sawit, dan jagung. Yang kedua, derivatif indeks saham merupakan produk derivatif kontrak berjangka atas sebuah indeks saham. Acuannya adalah indeks bursa Asia serta bursa Indonesia.
Di BBJ Bursa Bersangka Jakarta ada 3 jenis kontrak indeks yang cukup populer yang mengacu pada indeks bursa Asia, yaitu Nikkei 225 yang terbentuk dari pergerakan 225. Saham pilihan di Osaka Stock Exchange atau OSI Kospi yang dibentuk dari pergerakan harga 200 saham unggulan di Korea Selatan dan merupakan salah satu indeks terbesar di Asia, dan Hang Seng yang mencakup pergerakan harga 33 saham utama yang diperdagangkan di Hong Kong Stock Exchange (HSE). Selanjutnya Bursa Efek Indonesia atau BEI. Gambaran umum, Bursa Efek Indonesia atau Indonesia Stock Exchange adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem juga sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Sejarah Bursa Efek Indonesia yang didirikan oleh pemerintah Belanda di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1912, namun kemudian ditutup karena Perang Dunia I. Pada tahun 1977, bursa dibuka kembali dan dikembangkan menjadi bursa modal yang modern dengan menerapkan Jakarta Automated Trading System atau JATS yang terintegrasi dengan sistem clearing dan penyelesaian serta depositori saham yang dimiliki oleh PT Kustodian Depository Efek Indonesia atau KDII dengan mengenai harga saham gabung IHSG. Visi dan misi. Visi menjadi bursa yang kompetitif dengan kredibilitas tinggi dunia. Misi membangun bursa efek yang mudah diakses dan memfasilitasi mobilisasi dana jangka panjang untuk seluruh lini dan semua skala bisnis perusahaan, tidak hanya di Jakarta tapi di seluruh Indonesia. Tidak hanya sebagai institusi tapi juga bagi individu yang memiliki kualifikasi, mendapatkan pemerataan melalui pemilikan serta meningkatkan reputasi bursa efek Indonesia melalui pemberian layanan yang berkualitas dan konsisten kepada seluruh stakeholder perusahaan. Peran Bursa Efek. Bursa Efek berperan signifikan dalam kegiatan pasar modal. Yang pertama, Bursa Efek bertanggung jawab dalam menyediakan semua sarana perdagangan efek dan membuat peraturan yang berkaitan dengan kegiatan bursa. Yang kedua, Bursa Efek juga mendorong partisipasi masyarakat serta badan usaha dalam memenuhi pembiayaan nasional. Jika permintaan investasi tinggi, maka perusahaan akan meningkatkan jumlah penawaran saham pada publik. Ini akan mendorong peningkatan aktivitas transaksi di pasar modal. Yang ketiga, ditambah lagi Bursa Efek juga berperan dalam menyediakan informasi perdagangan harian, yaitu perubahan harga saham yang terjadi di setiap harinya serta harga penutupan. Indeks saham. Untuk mengetahui harga saham perusahaan yang masuk di Bursa Efek Indonesia dapat melihat pada indeks harga saham. Indeks harga saham adalah indikator atau cerminan pergerakan harga saham. Indeks merupakan suatu pedoman bagi investor untuk melakukan investasi di pasar modal, khususnya saham. Saat ini Bursa Efek Indonesia memiliki 12 indeks harga saham yang secara terus-menerus disebarluaskan melalui media cetak maupun media elektronik. Instrumen derivatif di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai salah satu lembaga dalam struktur pasar modal Indonesia. Bursa Efek Indonesia (BEI) mendefinisikan instrumen derivatif sebagai sebuah kontrak atau perjanjian yang nilai atau peluangnya, keuntungannya terkait dengan kinerja aset lain atau yang kerap disebut sebagai underlying asset. Sedangkan derivatif keuangan dapat didefinisikan sebagai kontrak derivatif yang terjadi pada instrumen keuangan seperti mata uang, saham, indeks gabungan, tingkat bunga jangka pendek, surat pendaharaan negara, obligasi, dan instrumen-instrumen keuangan lainnya. Derivatif saham memiliki beberapa bentuk produk investasi seperti waran, REIT, dan reksadana saham. Sembiring 2011. Yang pertama, waran merupakan hak untuk membeli sebuah saham pada harga dan waktu yang telah ditetapkan. Perusahaan yang menerbitkan waran harus telah mencatat sahamnya di bursa
karena nanti akan dikonversi oleh pemegang waran. BEI mengatur bahwa waran yang diperdagangkan di bursa adalah waran yang pada saat ini mulai diperdagangkan sekurang-kurangnya 3 tahun dan pelaksanaan haknya tidak dapat dilakukan lebih cepat dari 6 bulan terhitung sejak waran diterbitkan. REIT juga didefinisikan sebagai hak untuk membeli saham pada harga dan waktu yang telah ditetapkan, namun secara khusus diperuntukkan bagi pemegang saham lama yang berhak untuk mendapatkan tambahan saham baru yang dikeluarkan perusahaan pada saat secondary offering. Reksadana saham merupakan cara paling sederhana untuk melakukan diversifikasi atau penyebaran risiko. Reksadana merupakan kumpulan uang dari banyak investor yang diinvestasikan pada berbagai instrumen investasi di bawah pengelolaan fund manager dari suatu perusahaan sekuritas di mana reksadana tersebut diterbitkan. Setiap investor memiliki hak secara proporsional pada reksadana saham berdasarkan jumlah unit penyertaan yang dimilikinya. Yang keempat, BEI juga mengelola produk derivatif lain berupa opsi. Opsi saham yang diperdagangkan di BEI disebut kontrak opsi saham atau KOS atau single stock option. Besarnya harga kos sudah ditentukan oleh otoritas bursa dan tergantung pada jumlah saham acuan serta saham yang beredar. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Terdapat 2 pasar bursa utama yang memperdagangkan instrumen derivatif di Indonesia, yaitu Bursa Efek Indonesia atau BEI dan Bursa Berjangka Jakarta atau BBJ yang biasa disebut juga dengan JFX atau Jakarta Future Exchange. BEI merupakan bursa yang memperdagangkan produk-produk derivatif keuangan berupa saham seperti waran, REIT, reksadana saham, termasuk juga kontrak opsi saham atau KOS dan derivatif indeks saham seperti LQ45 Futures dan yang terbaru seperti kontrak berjangka surat utang negara atau KBSUN. Sedangkan produk-produk derivatif berupa kontrak indeks dan kontrak berjangka komoditi diperjualbelikan pada BBJ atau JFX yang dalam perkembangannya juga didukung oleh Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia atau BKDI. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik yang disengaja maupun tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.